Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rahimahullah ay syarih, walihada ittafaqa al-ulama'u ala annahu idza urifa al-haqq la yajuzu taqlidu ahadin fi khilafih. Oleh karena itu para ulama sepakat bahwa jika telah diketahui kebenaran, maka tidak boleh taklid pada siapapun dalam menyelisihi. Wa innama tanaza'u fi jawaz at-taqlid lil qadir 'ala al-istidlal. Hanya saja berselisih para ulama tentang masalah taklid kepada atau bagi orang yang mampu untuk mencari dalil. Tapi dia taklid. Disinilah terjadinya perselisihan. Wa in kana 'ajizan an idharil haqq alladhi ya'lamuhu fa hadha yakunu kaman 'arafa anna dinal Islam haqqun wa huwa bainan nasara. Kenapa dikatakan para ulama sepakat, enggak ada perselisihan, enggak ada perbedaan, bahwa kalau seseorang sudah mengetahui kebenaran maka tidak boleh meninggalkan kebenaran tersebut karena taklid pada seseorang. Karena kalau dia sudah tahu kebenaran, wajib baginya untuk menampakkan kebenaran itu. Qaulan wa fi'lan. Kaidahnya, setiap orang yang sudah mengetahui kebenaran, wajib atasnya untuk idharul haq, untuk menegakkan kebenaran pada dirinya terutama. Qaulan wa fi'lan, dengan perbuatannya dan dengan ucapannya. Ucapannya berupa ikrar bahwa itu hak. Perbuatannya tentunya mencocoki apa yang sudah diucapkan. Kalau tidak, kalau seseorang tidak menampakkan kebenaran, padahal dia tahu itu kebenaran, maka sama saja atau mirip dengan seorang yang tahu kebenaran Islam, tetapi dia masih berada di tengah-tengah Nasrani. Apa hukumnya? Kalau dia dalam keadaan mengatakan hatinya yakin bahwa Islam itu hak, tapi dia masih tetap di tengah-tengah Nasrani, maka la yanfa' ilmuhu. Ilmunya enggak bermanfaat apapun bagi dia. La yunjihi minan nar, enggak menyelamatkan dia dari api neraka. Itu kesepakatan seluruh para ulama. Illa kecuali man syadza minal murji'ah al-ghaliyah. Kecuali ucapan yang nyeleneh dari ucapan aliran murji'ah yang paling ekstrim. Karena murji'ah yang paling ekstrim menyatakan iman itu cukup dengan keyakinan. Meyakini itu hak cukup, walaupun belum mengucapkan la ilaha illallah, walaupun belum salat, walaupun belum puasa. Fahadha dhal, mereka adalah pendapat-pendapat yang sesat yang menyelisihi ijma' seluruh para ulama. Baik, fa idza fa'ala ma yaqdir alaihi minal haq. Kalau orang tadi yang tahu kebenaran berusaha untuk menegakkan kebenaran, tetapi tidak mampu, bagaimana? Itu lain perkara. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi tidak mau menegakkan dalam keadaan tahu itu hak, enggak mau mengikrarkan di lidahnya dalam keadaan yakin itu hak. Ada seperti Nasrani yang berada di tengah-tengah Nasrani, tapi hatinya berkata sesungguhnya Islam itu benar. Maka tidak memberikan faedah apa-apa buat dia. La fi dunya wala fil akhirah. Di dunia tetap dianggap kafir oleh penguasa, tetap diambil jizyah dari dia, dan kalau harbi tetap diperangi. Di akhirat maka tetap dia sebagai orang kafir. Kalau yang tidak mampu, dia melakukan fa idza fa'ala ma yaqdir, dia berusaha mengamalkan apa yang dia mampu minal haq, maka apa yang tidak mampunya dimaafkan. La yu'akhad bima ajiza anhu, maka tidak dituntut apa yang dia tidak mampu. Contohnya, wa haula'i kan Najasyi. Mereka ini seperti Najasyi, Raja Najasyi. Raja Najasyi, Raja Nasrani di tengah-tengah Nasrani, dikelilingi Nasrani. Tapi dia melihat bahwa apa yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan para sahabat ketika itu
betul-betul ayat Allah SWT. Dia mendengarkan, menangis. Dan dia menyatakan sungguh tidak ada perbedaan antara apa yang aku yakin dengan kamu yakini. Dia mengambil ranting dan menyatakan kecuali seranting ini. Sampai diriwayatkan bahwa Raja Najasyi masuk Islam. Tetapi takut dengan uskup-uskup yang ada di sekitarnya. Takut dengan semuanya. Sudah mulai dia menyatakan kepada para sahabat bahwa aku beriman dengan apa yang kamu imani. Dan aku beriman dengan Rasul yang diutus kepada kalian. Secara sembunyi-sembunyi. Tetapi ketahuan oleh para uskup-uskup dan pendeta-pendetanya. Sampai mulai tersiar berita-berita, dipanggil, diadakan pertemuan kerajaan. Dan dituntut oleh mereka. Apakah engkau masih meyakini agama kami atau engkau sudah berpendapat dengan agama mereka? Raja Najasyi mengambil atau sebelumnya sudah mempersiapkan la ilaha illallah dalam kertas, letakkan di kantongnya dan menyatakan aku beriman dengan apa yang di dadaku ini. Ini diriwayatkan demikian. Karena takut. Kalau dia menyatakan aku beriman dengan la ilaha illallah atau asyhadu Muhammad Rasulullah, dia akan dibunuh oleh mereka. Maka dia membuat hilah dengan cara menulis syahadatnya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, letakkan di kantongnya dan menyatakan aku percaya dengan apa yang di dadaku ini. Aku beriman dengan apa yang di dadaku ini. Sehingga Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika wafat Raja Najasyi, Rasulullah SAW menyolatkannya. Dan itu dalil yang sahih, sarih, bahwasanya Rasulullah SAW menganggap Raja Najasyi Muslim. Barakallahu fikum. Qala, ketika Raja Najasyi sudah gelisah bahwa dia akan digulingkan kerajaannya, dia berpesan pada para sahabatnya, cepat kalian kembali. Keadaan sudah mulai tidak aman. Dan ternyata betul, setelah para sahabat pergi, Raja Najasyi digulingkan, dijatuhkan dari kerajaannya. Maka kata Syekh di sini, wa haula'i kan Najasyi wa ghairihi. Kedudukannya seperti Raja Najasyi dan sejenisnya. Artinya dia tahu kebenaran dan berusaha untuk mengikrarkan. Tetapi dia tidak mampu. Karena ada takut. Ada ketakutan dan ada darurah yang mengikat dia, maka dia berupaya sebisanya. Baqiya ma alaih la yu'akhad. Apa yang tersisa tidak dituntut. Wa qad anzalallahu fi haula'i al-ayat min kitabih. Dan tentang mereka Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat-ayatnya. Seperti dalam ucapannya dalam kitabnya, wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Kata Allah, dan sesungguhnya di antara ahli kitab ada yang sesungguhnya dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada yang diturunkan kepada kamu, pada kalian, dan apa yang diturunkan pada mereka. Dan tafsirnya adalah Raja Najasyi. Di antara ahli kitab itu, di antara Nasrani, ada yang beriman kepada apa yang diturunkan pada mereka dan apa yang diturunkan pada kamu. Artinya percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa dengan keyakinan yang benar. Bukan meyakini Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Meyakini sebagai Rasul yang diutus. Dan ketika datang utusan Rasulullah SAW, Nabi terakhir, dia juga beriman. Wa inna min ahli kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Di antara ahli kitab ada yang beriman kepada yang diturunkan pada engkau dan juga yang diturunkan pada mereka. Atau ucapan lainnya, wa idza sami'u ma anzalallah wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Dan ketika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul dengan alif lam, ini Rasulullah SAW, Rasul terakhir, tara a'yunuhum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Kamu lihat mereka, mata-mata mereka mencucurkan air mata. Kenapa? Mimma 'arafu minal haqq, karena mereka tahu kebenaran. Mereka mengetahui kebenaran. Ini juga sama. Ayat ini berkaitan dengan pendeta-pendeta dan juga Raja Najasyi
ketika utusan dari Rasulullah SAW yaitu Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Mereka menangis sampai basah jenggotnya. Karena persis yang dikisahkan dalam surat Maryam itu yang mereka ketahui. Tetapi barakallahu fikum ketika suruh masuk Islam, tidak semuanya mau masuk Islam. Hanya Raja Najasyi atau mungkin ada yang lain, wallahu taala a'lam. Wa qawluhu wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara kaum Musa ada satu ummah yang mengikuti hidayah dengan kebenaran. Wa bihi ya'dilun. Dan dengannya mereka bersikap adil. Berarti ada juga di kalangan Yahudi. Ada. Ketika itu. Wa amma in kana al-muttabi' lil mujtahid ajizan an ma'rifatil haqqi 'ala tafsil. Wa qad fa'ala ma qudira 'alayhi mithluhu min al-ijtihad wat taqlid. Fa hadha la yu'akhad in akhta'a kama fil qiblah. Sekarang keadaan yang lain. Tadi keadaan seorang yang mengetahui kebenaran kemudian menampakkannya tetapi enggak mampu. Maka kata Allah ada di kalangan Nasrani yang beriman. Ada di kalangan Yahudi yang beriman, tapi waktu itu takut sehingga tidak berani mengucapkannya. Keadaan berikutnya, amma in kana al-muttabi' lil mujtahid. Sekarang kalau orang yang ngikut kepada seorang yang beristihad ajizan, tidak mampu untuk mengenali kebenaran secara rinci. Jadi hanya ngikut saja. Tidak mampu mengenali kebenaran secara rinci. Wa qad fa'ala ma qudira alaihi. Dan dia sudah berupaya untuk melakukan apa yang dia mampu. Artinya mencari dalil-dalil, mencari hujjah, mempertanyakan ayatnya, hadisnya. Ternyata dia tidak mampu. Dia hanya berusaha ijtihad sebisanya dan sisanya taklid, ngikut kepada orang yang berilmu. Orang yang seperti ini, fahadha la yu'akhad in akhta. Orang yang seperti ini tidak akan dituntut kalaupun salah. Karena dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran dan kemudian ngikut. Dan ngikutnya pun dengan ijtihad. Bagaimana ngikut dengan ijtihad? Dia lihat mana orang yang benar-benar berilmu, yang saleh, yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, dia ikut. Kama fil qiblah, seperti masalah qiblat. Sudah dibahas kemarin, disinggung masalah qiblat. Apa hukumnya kalau orang yang sholat tidak menghadap kiblat? Sah atau tidak sah? Tidak sah. Sengaja sholat tidak menghadap kiblat, tidak sah. Tapi bagaimana dengan orang yang taharral qiblah, berusaha beristihad mencari kiblat, tetapi setelah selesai sholat ditegur, kamu tadi salah. Atau kamu lihat sendiri terbitnya matahari ternyata salah. Tidak disuruh diulangi dan diterima. La yu'akhad, tidak dituntut. Dan kita juga sekarang ini sholat menghadap kiblat pas apa enggak pas? Wallahu a'lam. Iya kan? Kalaupun arahnya ke barat, persis, serong sedikit 1 mili sudah jauh, sudah ke negara lain. Tapi la yu'akhad, enggak dituntut. Kenapa? Sudah berupaya, bersungguh-sungguh. Sudah beristihad. Dalam bahasa fiqihnya sudah taharri, sudah yataharral qiblah. Maka apa yang diwajibkan dalam masalah kiblat? Bukan harus pas. Yang diwajibkan adalah taharri. Siapa yang sudah taharri, selesai. Sudah berupaya untuk mencari kiblat yang pas, maka dia sudah sah salatnya. Demikian pula mereka orang-orang yang taklid tadi, dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran, tapi dia tidak mampu. Kemudian dia ngikut orang yang alim, maka la yu'akhad. Wa amma in qallada syakhsan duna nadhirihi bimujarradi hawa. Sekarang keadaan yang lain. Adapun kalau seseorang taklid pada seseorang, tetapi dia tidak mau taklid dengan orang lain yang sepadan, seimbang. Nadhir itu yang
semiripnya seperti ini alim, ini alim. Ilmunya juga sama, tingginya juga sama. Tapi dia mengatakan, saya mau yang ini, nggak mau yang itu. Baik. Bimujarradi hawa. Hanya karena hawa nafsu. Wa nasarahu biyadihi. Dan dia bela dengan tangannya, dengan lidahnya. Min ghairi ilmin. Dengan tanpa ilmu. Anna ma'ahul haq. Dengan tanpa pengetahuan kalau bersama dia ada kebenaran. Fahadha min ahlil jahiliyah. Ini yang dikatakan termasuk amalan jahiliyah. Termasuk golongan jahiliyah. Apa bedanya dengan yang tadi? Yang tadi ada istihadnya. Mencari. Berusaha semampunya. Yang ini enggak. Pokoknya apa kata fulan? Taib. Fulan dan Alan sama-sama ulama. Kenapa nggak mau dengar jada yang ini dengan yang dari yang itu? Kenapa hanya mau yang ini nggak mau yang itu? Lihat azakumullah. Di sini ada hawa, ada hawa nafsu yang bermain. Dia hawa nafsunya menyukai yang ini. Ya. Mungkin karena sesuatu hal. Apakah karena dia keluarganya, familinya, orang dekatnya, atau satu suku, atau yang lainnya. Padahal kalau seorang ngikut dan taklid kepada para ulama, maka dia akan melihat ternyata alim fulan wa alim fulan berbeda. Maka dudukkan. Mana yang lebih rajih? Mana yang dalil-dalilnya lebih mantap? Karena dia nggak mampu untuk menyatakan ini rajih, ini rajih. Ini bawa ayat, ini nggak bawa. Ya ikuti bawa ayat. Atau ini bawa hadis. Ternyata yang ini mengatakan hadis itu dhaif. Yang sahih demikian. Oh, ini lebih mantap yang ini. Sehingga tidak boleh untuk taklid pada satu ulama saja dan kemudian menyatakan pokoknya saya apa kata fulan. Ini mujarrad hawa, hanya karena hawa nafsu. Apalagi ditambah dengan nasarahu biyadihi walisanihi min ghairi ilmin anna ma'ahul haq. Apalagi dengan pembelaan, membela dengan tangannya, dengan lidahnya tanpa ada keyakinan, tanpa ada ilmu kalau orang ini di atas kebenaran. Kalau mengetahui kalau dia di atas kebenaran, ya silahkan dibela. Tetapi kalau tidak tahu, maka inilah hawa nafsu. Fahada min ahli jahiliyah. Wa in kana matbu'uhu musiban, lam yakun amaluhu salihah. Kalaupun kebetulan yang diikutinya benar, tapi perbuatan dia tidak benar. Paham ya? Yang namanya taklid itu kan dengan jahil, taklid buta, itu kan untung-untungan. Ini ulama, ini ulama. Baik. Alim, alim. Mungkin masih banyak lagi alim yang lain. Dia tidak peduli dengan ulama yang lain, pokoknya saya apa kata fulan. Kalau kebetulan fulannya ini musib, mencocoki kebenaran, tetap amalan dia salah. Kenapa? Karena taklid. A'ma. Taklid a'ma. Taklid buta. Pokoknya apa kata fulan. Kamu ngikut dia karena apa? Ya karena pokoknya saya suka aja sama dia. Nggak bisa. Tetapi kalau yang namanya taklid itu kamu berusaha, paling tidak kamu tahu bahwa dia di atas kebenaran. Dia di atas kebenaran, maka ikut. Dan dengarkan pula dari alim yang ini. Dari yang ketiga, keempat, kelima. Apa kata mereka? Man ma'ahu hujjah. Kalau ma'al awal hujjah, ma'asani, laisa lahu hujjah, maka ikut yang pertama. Hujahnya benar apa salah? Pokoknya saya nggak ngerti, saya jahil. Nah, ini taklid namanya. Taklid yang wajar. Kenapa? Karena dia jahil, hanya tahu dia bawa dalil. Yang ini enggak. Atau dia bawa ayat dan hadis yang sahih, ini membawa hadis yang dhaif. Ya, ikut yang ini. Atau yang ini alim, yang ini la ya'lam. Ikut yang mana? Hah? Yang ini tahu, yang ini nggak tahu.
sama-sama alim. Tapi pada kasus tersebut, yang ini tahu kejadiannya dengan rinci. Yang ini nggak tahu. Mana yang hujahnya diterima? Mana yang fatwanya diterima? Yang tahu. Dengan kaidah al-alim hujjatun ala man la ya'lam. Yang tahu sebagai hujjah atas apa yang tidak tahu. Baik. Wa in kana matbu'uhu musiban lam yakun 'amaluhu salihah. Kalau taklid a'ma, taklid buta pada seseorang saja enggak mau yang lain, hanya mujarrad hawa nafsu, maka kalaupun yang ditaklidi, kalaupun yang diikuti itu dalam keadaan benar, perbuatan dia tetap salah. Wa in kana matbu'uhu mukhti'an kana athima. Apalagi kalau ternyata yang diikutinya salah, maka yang ikutnya secara buta tetap terbawa salah. Lu saya kan cuma ngikut, salah sendiri kenapa ngikut dengan taklid buta. Tetapi ketika ditanya seorang yang muttabi', bukan yang taklid, muttabi', kamu ikut alim ini? Saya ikut hujjah yang dibawa alim ini. Kan beda. Barakallahu fikum. Sehingga keadaannya juga berbeda. Kaman qala fil Qur'ani bi ra'yih. Berarti persamaannya mirip dengan orang yang berbicara tentang Quran dengan hawa nafsu. Ini maknanya kayaknya kesana ini. Ini maknanya kayaknya seperti ini. Ini kayaknya seperti itu. Saya pikir ini tepat. Saya pikir ini bentuknya seperti ini. Berarti ayat ini kesini. Menafsirkan dengan ro'yunya. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullah di awal kitabnya? Man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa yang menafsirkan Quran dengan ra'yunya, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Syahidnya di sini. Walaupun kebetulan benar, tetap salah. Kenapa? Caranya sudah salah. Menafsirkan ayat dengan ra'yu. Harusnya menafsirkan ayat dengan apa kata Nabi, apa kata para sahabat, apa kata ayat yang lain, apa kata hadis-hadis yang sahih, kan begitu. Tetapi kalau dengan akalnya dia tafsirkan, maka dia telah salah walaupun kebetulan tepat. Kebetulan salah satu ayat dia tafsirkan dengan ra'yu, benar. Memang ke situ tafsirnya. Kata Ibnu Katsir, faqad akhta walau asab. Telah salah walaupun kebetulan benar. Sama dengan yang taklid dari sisi ini. Siapa yang taklid pada seseorang dengan buta, pokoknya apa kata fulan, maka dia telah salah walaupun kebetulan dalam masalah itu dia benar. Walaupun kebetulan si alim tadi mengamalkan sesuatu yang rajih, tetap perbuatan kamu salah. Taklid a'ma. Fa in asaba faqad akhta. Yang menafsirkan Quran dengan ra'yu, dia telah, walaupun dia benar, dia tetap salah. Yani walaupun tafsirnya pas, tetapi cara seperti itu tetap salah. Wa in akhta, kalau ternyata salah, lebih parah lagi. Kenapa? Karena dia berdusta atas nama Allah, atas nama Rasul. Apa ancamannya? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka silahkan mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Man kadzaba alayya. Qanibina azakumullah. Na'udzubillah minadh dhalal. Kita berlindung pada Allah dari kesesatan. Bisa membawa seseorang untuk menakwilkan hadis ini. Kaum Syiah Rafidhah menyatakan yang tidak boleh itu kadzaba alaihi. Kadzaba ala. Kalau kadzaba lahu boleh. Na'udzubillah minadh dhalal. Man kadzaba alayya, berdusta atasku. Kata mereka itu yang diancam dengan neraka adalah yang kadzaba alaihi ala nabi. Adapun kami berdusta lin nabi. Lahu, maksudnya menguntungkan nabi. Kalau ini alayya merugikan nabi, kalau lahu menguntungkan nabi. Kayak kira-kira takwil seperti ini, takwil batil. Tidak ada satu orang pun daripada salaf
wala tabi'in wala tabi'it tabi'in yang menyatakan boleh berdakwah dengan kedustaan, yang penting menguntungkan Nabi. Tidak ada. Hadza dalalun mubin. Dalalun mubin. Man kadzaba alayya, jelas maknanya berdusta atas nama Nabi. Apakah merugikan Nabi ataupun menguntungkan Nabi? Sebab kalaupun kamu anggap itu menguntungkan, tetap engkau merugikan Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak berkata seperti itu, kamu berkata seperti itu. Berarti kamu membawa ucapan Nabi pada perkara yang beliau tidak mengucapkannya. Itu sudah kerugian, sudah kejelekan, sudah ala. Maka nggak ada kalimat lahu berarti menguntungkan. Selalu yang namanya mengatasnamakan Nabi dengan dusta, semuanya merupakan kadibun ala Nabi SAW. Tapi kembali kepada kitab. Wa haula'i min jinsi man'iz zakah. Dan mereka ini sejenis dengan penolak zakat. Alladzi taqaddama fihi al-wa'id. Yang sudah terancam, sudah lewat ancaman-ancamannya. Wa min jinsi 'abdid dinar wad dirham wal qatifah wal khamisah. Fa inna dhalika lamma ahabba al-mal manahu an ibadatillahi wa ta'atihi sara 'abdan lahu. Siapa yang disebut haula min jinsi mani'iz zakah? Yang disebutkan terakhir, yaitu man qallada syakhsan duna nadhirihi. Dia taklid pada satu orang saja, tidak mau yang lainnya, padahal nadhiruhu. Nadhir artinya sepadan. Padahal ada nadhiruhu, ada yang sepadan dengannya dari para ulama, tapi dia tidak mau, pokoknya yang ini saya mau. Dengan hawa nafsu. Haula min jinsi mani'iz zakah. Orang ini sama dengan jenis penolak zakat yang diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa syubhatnya para penolak zakat? Mereka berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata mereka, bukankah Allah berfirman, ambillah dari harta mereka sebagai zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan berikan salawat kepadanya. Karena sungguhnya salawatmu menenteramkan mereka. Baik. Kalimat khudh min amwalihim, siapa mukhatabnya yang diajak bicara? Rasulullah SAW. Wahai Rasul, ambil dari mereka hartanya sebagai zakat. Kemudian doakan dengan salawat. Karena salawat itu tetap dengan mereka. Apakah hanya kepada Rasulullah SAW atau kepada Rasulullah SAW dan yang mengikutinya di bawahnya? Dari penguasa-penguasa. Semua para ulama menyatakan bahwa itu tentunya sama dengan ayat-ayat lain. Rasulullah yang disuruh, tapi itu syariat buat seluruh umat. Syariat buat seluruh umat di belakangnya. Artinya perintah ini perintah kepada para penguasa muslimin. Ambillah dari mereka zakat. Dan berikan salawat. Sesungguhnya salawat kamu menenteramkan mereka. Kata mani'iz zakah, ayat ini kepada Rasulullah SAW. Dan sekarang tidak ada Rasul. Siapa lagi yang berhak mengambil zakat? Katanya. Tidak sama tapi sejenis. Kenapa tidak sama? Karena ini Rasulullah SAW yang kita wajib mengikutinya. Tahu atau tidak tahu, kita yakin pasti benar dari Nabi. Tetapi ketika masalah zakat, salah dia. Para mani'iz zakah itu. Aku akan memberikan zakat kepada orang yang Allah katakan kepadanya, khudh min amwalihim sadaqah. Itu Rasulullah SAW. Dan gak mau memberikan kepada Abu Bakar, wala Umar, wala yang lainnya. Ya berarti kalau ini diterima tafsir seperti ini, ya nggak ada zakat sampai akhir zaman. Kan begitu. Yang kedua, kata mereka, dan Allah berfirman, wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum.
Dan berikan salawat pada mereka. Yang doakan dengan salawat untuk mereka. Karena salawatmu menentramkan mereka. Kata para penolak zakat, kami tentram dengan salawat Rasulullah SAW. Dan kami enggak tentram dengan salawatmu, wahai Abu Bakar. Wahai Khalifah. Aku enggak akan, atau kami enggak akan memberikan zakat kami, kecuali kepada orang yang salatnya atau salawatnya menentramkan kami. Sejenis apa enggak sejenis dengan yang tadi? Disampaikan ucapan alim fulan, bahwa itu batil, kufur. Ucapan alim fulan bahwa itu sesat dan menyesatkan. Ucapan alim fulan bahwa itu salah, bahwa itu adalah perkara yang demikian-demikian. Tetap pokoknya saya alim fulan. Kalau nggak alim fulan saya nggak mau. Sama apa nggak sama? Pokoknya saya nggak mau bayar zakat kecuali yang salawatnya menentramkan kami. Maka kata beliau, ini sejenis orang yang taklid pada satu orang saja tidak mau yang lain, sejenis dengan itu. Dengan mereka para penolak zakat. Dan sudah jelas ancamannya. Apa ancamannya? Sangat keras ancamannya sampai diperangi oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai menyatakan, wallahi kami enggak akan membiarkan man yufarriq baina salati wa zakah. Kami enggak akan membiarkan orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Demikian pula ucapan Abu Bakar Siddiq, wallahi demi Allah aku akan perangi mereka. Walaupun seekor anak unta yang mereka tidak dulu pernah berikan sebagai zakat, kemudian sekarang tidak diberikan sebagai zakat. Lafaznya, "Lau kanu 'inaqan yu'addunahu fi 'ahdi Rasulillah laqatalnahum 'alaih." Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu, wallahi walaupun 'inaqan, walaupun anak unta yang dulu mereka yu'addunahu fi 'ahdi Rasulillah, yang dulu pernah mereka berikan pada Rasulullah SAW di masa Rasulullah, kemudian sekarang enggak mau, laqatalnahum 'alaih. Sungguh kami akan perangi karenanya. Ya, ini bukan masalah besar kecilnya zakat. Walaupun iqalan, walaupun inaqan dalam riwayat, masalahnya dia menentang agama dan menentang rukun dari rukun Islam, itu zakat. Sama pula dengan jinsi abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisah. Baik. Di sisi mana persamaannya? Ini tentang hadis Rasulullah SAW yang menyatakan halaka abdud dinar wad dirham wal qatifa wal khamisah. Naam, akan binasa abdud dinar dan dirham. Siapa abdud dinar? Hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya. Sejenis. Ada perintah Allah, ada dalil, ada hujjah, ada ayat, ada hadis. Orang itu tetap menyatakan, tapi kan gak ada masalahnya, ini kan keuntungan. Disebut apa? Abdud dinar. Meninggalkan dalil, meninggalkan ayat, meninggalkan hadis, meninggalkan sekian syariat hanya karena masalah dinar wa dirham. Pokoknya apa kata dinar, apa kata dirham. Kalau menguntungkan, saya jalan. Kalau merugikan, saya nggak mau. Sama kan sama ini. Pokoknya apa kata fulan. Bedanya kalau ini dengan benda mati. Pokoknya apa kata uang. Kalau ada uang saya jalan. Nggak ada uang saya nggak mau. Na'udzubillah min dzalik. Hada halaka abdud dinar, halaka abdud dinar. Ta'isa wa intakas. Wa idza shika falantaqas. Wa in kana matbu'uhu, wa inda dzalika lamma ahabbal mal. Karena para abdud dinar tadi ketika dia mencintai hartanya, dia terhalang untuk beribadah kepada Allah wa ta'atihi, untuk mentaatinya, maka dikatakan sara 'abdan lahu. Jadilah dia dianggap sebagai budaknya harta. Wa kadzalika haula, sebagaimana pula mereka yang taklid buta tadi. Pokoknya apa kata fulan? Nah, kamu nyembah fulan apa nyembah Allah Subhanahu wa taala? Abdullah atau Abdu fulan? Kalau dia mengatakan pokoknya apa kata fulan, berarti dia mengikuti syariatnya si fulan, berarti dia Abdu fulan.
fayakunu fihi syirkun asghar. Maka di sini ada naw' minasyirik, ada sejenis kesyirikan. Tapi bukan syirik besar. Karena sejenis kesyirikan. Walahu minal wa'id bihasbi dzalik. Dan terancam dengan ancaman sesuai dengan itu. Sesuai dengan seberapa besarnya. Wa fil hadithi, dan dalam hadis disebutkan, inna yasir ya syirkun. Sesungguhnya riya yang paling ringan itu sudah disebut syirik. Seringan-ringan riya itu adalah syirik. Dia karena ingin dipuji, karena ingin disanjung. Wa hadha mabsutun 'anil nusus allati fiha itlaqul kufri wa syirki 'ala katsirin minadz dzunub. Dan ini dibahas panjang lebar, mabsut, dari dalil-dalil, dari nas-nas yang padanya ada kalimat kufur atau syirik pada perkara-perkara dosa. Perhatikan baik-baik ucapan terakhir ini. Bahwa ini dibahas luas dari dalil-dalil yang menyebutkan kata kufur, kata syirik pada dosa. Hati-hati. Jangan sampai salah paham akhirnya jadi khawarij. Bahwasanya yang namanya dzunub tidak dikatakan sebagai kesyirikan, tidak dikatakan sebagai kufur, dan tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Iya kan? Yang namanya dosa tidak menjadikan seorang kafir. Dan itu ahli sunnah. Adapun khawarij menyatakan dosa-dosa mengkafirkan. Ahli sunnah tidak mengkafirkan. Tapi kenapa di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis kadang dosa-dosa disebut dengan kufur, disebut dengan syirik? Maka tafsirnya seperti itu tadi. Tafsirnya seperti yang dibahas tadi. Bahwasanya mereka ketika mengerjakan dosa-dosa lebih memilih syariat siapa? Lebih memilih syariat lain selain syariat Allah. Orang yang berbuat dosa-dosa, dia lebih memilih yang lain selain Allah. Harusnya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya, tapi dia terikat dengan fulan. Pokoknya apa kata fulan. Sejenis syirik atau tidak sejenis syirik? Sejenis syirik. Sejenis kufur, sejenis. Tetapi barakallahu fikum, bukan kufrun akbar, bukan syirkun akbar, tetapi salah satu jenis seperti syirik, seperti kufur. Pembahasannya seperti tadi. Rasulullah SAW menyebutkan Abdud Dinar. Siapa Abdud Dinar? Orang yang lebih mementingkan hartanya. Nggak ke masjid gara-gara uang. Kafir apa nggak kafir? Ya enggak. Tapi suatu saat bisa jadi kafir. Maka disebut dengan ancaman. Ancaman kufur dan ancaman syirik. Bisa sampai syirik kecil atau kufur yang kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi bisa pula suatu saat, na'udzubillah, yang benar-benar dia menyembah orang tersebut. Pertama, pokoknya apa kata fulan. Mulai nih. Sepertinya abdu fulan ini orang. Ternyata lama-kelamaan benar-benar dia menyatakan, saya hidupku matiku ikut fulan. Dan untuk fulan. Allah mengatakan begini, walaupun Allah menyatakan haram. Saya tetap mengatakan, kata si fulan. Wah, berarti sudah kufur. Sudah memang mereka abdu fulan, abdul dinar, abdul khamisah, ila akhirih. Tapi hal hunaka soal. Yang namanya mengikut ada dua macam. Kalau taklid tidak boleh. Namanya ngikut itu harus tahu alasannya. Kamu mau kemana? Keluar, ikut yuk. Jangan langsung ikut. Mau apa? Nanti ternyata diajak untuk bermaksiat. Tanya dulu, mau apa? Dia mau begini. Kenapa? Apa alasannya? Disuruh sama Ustaz, ayo ikut. Tetapi kalau ayo kita mau nonton, jangan. Ini contoh gampangnya seperti itu. Apalagi masalah agama. Lebih-lebih lagi, kamu melihat dia sholatnya aneh, masa kamu ikut? Jangan. Kamu mengerjakan seperti itu, apa dalilnya? Tanya dulu dalilnya apa. Dalilnya ayat ini atau hadis ini. Memang ada ulama yang menafsirkan hadis itu seperti itu.
Lihat pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama dalil. Pertanyaan kedua, tafsir dari hadis tadi. Siapa yang menafsirkan seperti itu? Kamu ikut ulama yang mana? Karena kamu bukan ulama. Man salafuka fi hadza? Siapa pendahulumu? Siapa ulama yang menafsirkan seperti itu? Loh, kamu enggak baca Syekh Fulan dalam kitabnya ini, baru kamu ikut. Baru kamu ikut. Kaget. Kok sholat jalan kaki? 2 langkah. Ini gimana ini? Kamu ini ajaran siapa? Jangan langsung ikut. Tanya. Alasannya apa? Kenapa? Seperti apa? Orang yang seperti ini yang selamat. Dia sudah berupaya untuk mencari kebenaran. Beda dengan yang tadi. Pokoknya apa kata fulan. Mungkin fulannya dianggap sebagai wali yang gak pernah salah. Pokoknya apa jari Gus Dur misalnya. Itu keanehan. Kenapa? Kenapa gak jari fulan. Sekian banyak kiai. Sekian banyak ulama. Apalagi yang ternyata yang dipegangnya bukan alim, bukan ulama. Dhalun mudil. Sesat dan menyesatkan. Akhirnya terbawa sesat bersama-sama. Nah, sehingga masalah ngikut orang lain dalam masalah dunia ataupun dalam masalah akhirat harus nanya dalilnya, hujahnya, alasannya. Jangan sampai